Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Baria semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk cerita kali ini, saya Dadu Ahmad akan menemani kalian semua. Karena kebetulan Kang Asep Sember sedang honeymoon ke Australia. Dan kita doakan ya, semoga cepat dapat momongan. Amin. Sebelum ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu atuh. Dan untuk cerita mistis kali ini yang berjudul Pocong Padulo. Malam itu Yanto dan Awir sedang berada di pos ronda untuk sekedar bercakap-cakap, penghilang rasa bosan karena seharian di kontrakan. Mengingat keduanya masih bujangan dan juga sama-sama menghadapi peliknya nasib sebagai pedagang kaki lima. Pos ronda adalah tempat yang tepat untuk berkeluh kesah serta bertukar cerita. Malam itu Yanto mengeluh, "Coba aja Wir, kalau aku punya uang banyak dengan cara cepat, aku ingin bebas dari jeratan lintah darat sialan itu. Gak kuat lagi aku Wir," keluh Yanto sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Awir pun menjawab, "Ada cara toh, tapi kamu berani apa tidak?" tanya Awir dengan wajahnya yang tiba-tiba serius. Lalu Awir pun menjelaskan, "Kamu curi tali pocong Pak Duloh pas malam Selasa wage. Katanya tali pocong itu bisa memberikan kamu harta atau minimal kekebalan kalau kamu nanti disakitin orang." Wah, sinting kamu Wir. Masa iya aku nyuri tali pocong Pak Duloh yang baru aja seminggu dikuburin? Jawab Yanto terkaget. "Lagian kamu tahu dari mana masalah gituan?" ujar Yanto penasaran. "Dulu di kampungku toh, makam-makam baru selalu dijaga oleh keluarganya atau oleh warga yang beronda, karena mereka takut ada yang ngambil kain kafannya. Kalau kamu mau tahu, kebetulan aku kenal dengan salah satu orang yang sudah punya jimat tali pocong itu. Beneran bikin kaya toh. Padahal tadinya kerjanya cuma tukang kebun. Setelah pakai tali pocong jadi punya warung kelontong toh." Mendengar cerita Awir, Yanto mencoba mempertimbangkan rencana untuk melepas tali pocong orang lain demi bisa membuatnya bebas dari rantai kemiskinan. "Coba deh, nanti aku pikirin dulu ya Wir." Malam pun berlalu. Mereka pulang ke kontrakannya masing-masing. Besok malamnya Yanto pun mulai jualan sate seperti biasa. Namun belum lama Yanto jualan, sekelompok menagih utang datang untuk menagih hutang yang sudah menunggak selama 3 bulan dengan bunga 2 kali lipat. Karena Yanto tidak bisa membayar hutang pas jatuh tempo, alhasil Yanto harus rela membayar perpanjangan jatuh tempo dengan luka memar di badan dan wajahnya. Uang hasil 5 porsi sate yang terjual pun diambil paksa oleh penagih hutang itu. Malam itu Yanto tak mampu berjualan sehingga harus tutup lebih awal.
Di situ Yanto langsung memikirkan tawaran Awir yang tentang tali pocong itu. Yanto langsung bertemu lagi dengan Awir untuk meminta petunjuk pesugihan itu. Keesokan harinya, Awir pun mengajak Yanto ke tempat di mana melakukan pesugihan itu. Singkat cerita, tepat pada malam Selasa Wage, Yanto menelusuri jalan dari Tanah Merah itu. Gerimis yang masih berlangsung setelah hujan menjadikan Tanah Merah seperti sekumpulan lintah licin yang menempel di kaki hingga membuat Yanto beberapa kali terjatuh. Dalam keadaan celana yang dipenuhi lumpur, Yanto tiba di hadapan kuburan Pak Duloh. Pria paruh baya itu adalah salah satu tetangga Yanto dan Awir. Pak Duloh meninggal karena tertimpa pohon besar sewaktu mau pulang dari kebun, yang membuatnya mati mengenaskan. Yanto pun meneruskan aksinya. Yanto mematikan lampu senter dan menaruhnya di atas kuburan lain. Lalu Yanto mulai mencangkul. Setelah memakan waktu hampir 2 jam, akhirnya dia berhadapan dengan mayat Pak Duloh. Aroma bau tak sedap pun mulai mengganggu pernapasan Yanto. Dan karena takut melihat mayat yang baru berusia 1 minggu itu, Yanto memejamkan mata dan meraba-raba bagian kepala mayat Pak Duloh untuk mencari simpul tali pocong dan melepasnya. Namun, sesaat Yanto berhenti karena Yanto merasa seperti ada yang memperhatikannya dari atas kuburan Pak Duloh. Yanto pun menoleh ke atas, tapi gak ada siapa-siapa. Yanto melanjutkan pencarian tali pocong itu, namun tiba-tiba ada suara seperti aungan binatang buas. Belum lagi dari kejauhan terdengar samar seperti suara wanita ketawa. Di situ Yanto sempat ragu apakah akan melanjutkan aksinya itu. Namun rasa sakit di tubuh dan wajahnya yang masih terasa karena ulah penagih hutang itu, Yanto pun meneruskan mencari tali pocong Pak Duloh. Dan sekitar hampir 10 menit, akhirnya Yanto pun menemukan tali pocong itu. Yanto pun langsung bergegas naik ke atas dan merapikan kembali kuburan Pak Duloh. Yanto pun berlari pulang ke kontrakannya dan membersihkan badannya yang berlumpur tanah kuburan. Malam itu juga Yanto langsung bertemu dengan Awir di pos ronda dan menceritakannya. "Aku berhasil, Wir, mengambil tali pocongnya Pak Duloh," ujar Yanto dengan senyum sumringah sambil menentang sebotol bir. "Sudah kamu kasih sajen, Tok?" tanya Awir. "Sudah, Wir," jawab Yanto. Awir tak percaya bahwa Yanto berhasil melakukan pencurian tali pocong itu. Di pos ronda, mereka bercakap-cakap seputar perjalanan Yanto untuk mencuri tali pocong itu. Yanto menceritakannya dengan penuh antusias. Adapun Awir mendengarkannya dan sesekali menimpalinya. Dan botol bir tersebut adalah perayaan kecil-kecilan dari keberhasilan Yanto. Aduh, belum apa-apa aja udah maksiat. Keesokan harinya, malamnya Yanto mulai berjualan sate. Dan benar saja, baru saja Yanto merapikan bangku warungnya, tapi pembeli sudah mulai berdatangan. Malam itu, warung sate Yanto sangat ramai pembeli. Bahkan, Yanto sangat kewalahan dan meminta tolong Awir untuk membantu-bantu di warungnya. Hari demi hari, warung sate Yanto terus berkembang. Berkat tali pocong itu, warung sate Yanto terus didatangi banyak pengunjung. Padahal, biasanya Yanto selalu pulang dengan membawa sisa. Tapi
Semua berubah ketika ia memelihara tali pocong itu. Ia tak pernah lagi membawa sisa sate karena selalu saja ada yang bersantap di warungnya, dan bahkan rela berdesak-desakan. 1 bulan berlalu, warung sate Yanto terus ramai dengan pengunjung. Bahkan Awir pun diajak kerja di warung satenya Yanto. Yanto mampu membeli gerobak baru dan menyediakan lebih banyak tempat duduk. Semua itu untuk menarik dan mengakomodir pelanggan-pelanggannya yang semakin banyak. Ia juga berhasil membeli sepeda motor dengan cash dan membayar hutang-hutangnya kepada rentenir yang selama ini menyiksanya. Hidup Yanto berubah 180 derajat. Yang tadinya penuh dengan kekurangan, sekarang hidup dengan serba kecukupan, bahkan lebih. Hingga pada suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, Yanto menyuruh Awir membeli arang hitam. Karena kebetulan saking banyaknya pembeli, tak terasa arang itu habis dibakar. Setelah hampir 10 menit, Awir pun kembali. Tapi sebelum sampai warung sate Yanto, dari kejauhan Awir tiba-tiba ngerem mendadak. Awir kaget melihat sosok pocong Pakduloh berada di warung satenya Yanto. Pocong itu menatap Yanto penuh dengan rasa dendam. Namun anehnya, Yanto beserta pembeli sate lainnya tidak menyadari bahwa ada pocong di warung sate itu. Di situ Awir bingung antara takut melihat pocong Pakduloh dan takut Yanto marah karena terlalu lama membeli arang. Dan Awir pun memberanikan diri menghampiri warung sate itu. Setelah sampai warung sate, Awir pun mendekati Yanto dengan maksud memberitahu bahwa di luar kanan sana ada pocong Pakduloh tanpa ikat kepala. Tok, 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 tok. Coba kamu lihat ke sebelah sana. Sambil Awir mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pocong itu. Yanto pun langsung menoleh. Kenapa sih lo, Wir? Kayak orang ketakutan gitu. Namun sekejap pocong Pakduloh menghilang. Apaan sih, Wir? Orang gak ada apa-apa, ujar Yanto. Awir pun hanya terlihat seperti orang kebingungan. Sekitar jam setengah 12 malam, seperti biasa, sate pun habis terjual. Sambil beres-beres, Awir menceritakan apa yang dia lihat tadi. Sebenarnya tadi itu ada apa sih, Wir? Tanya Yanto penasaran. Tadi itu gue lihat pocong Pakduloh, Tok. Ah, yang bener lu, Wir. Bener, Tok. Masa gue bohong? Yanto pun hanya terdiam dan seperti sedikit ketakutan. Ya udah, Wir. Malam ini lu tidur kontrakan gue ya. Gue takut nih. Iya, Tok. Sama, gue juga takut. Setelah selesai beres-beres, Yanto dan Awir pulang ke kontrakan. Mereka pun langsung tidur. Namun sekitar jam 2 pagi, Awir terbangun. Tolong, tolong, tolong. Awir terbangun karena mendengar Yanto mengigau minta tolong. Tok, Tok bangun, Tok. Tok, bangun, Tok. Tok bangun. Yanto pun langsung terbangun. Lu mimpi apa, Tok? Gue mimpi dikejar pocong Pakduloh, Wir. Pocong Pakduloh minta gua. Namun sebelum beres Yanto bercerita, tiba-tiba terdengar gebrakan di pintu. Seperti ada yang mau mendobrak. Dan terdengar suara.
Yanto dan Awir pun seketika menjadi ketakutan. Tok, gimana ini? Itu pasti pocongnya Pak Dulo, Tok. Coba yuk kita keluar deh. Kita lihat sama-sama. Yanto dan Awir pun memberanikan diri keluar rumah. Benar saja, di luar sosok pocong Pak Dulo tanpa ikat kepala sedang berdiri tegak melotot ke arah mereka berdua. Yanto dan Awir pun berlari ketakutan, tapi entah kenapa Yanto dan Awir berlari ke arah pemakaman seperti ada yang menggiring. Singkat cerita, mereka pun terpisah dan Awir berteriak-teriak mencari Yanto. Tok, Tok, di mana lu, Tok? Dari kejauhan, Awir seperti melihat sesuatu. Awir pun langsung mengeluarkan handphone dan menyalakan senter HP. Awir pun perlahan mendekat dengan mengarahkan senter HP-nya. Dan Awir pun dibuat kaget. Awir melihat Yanto tergantung dengan leher terikat tali di atas pohon beringin. Sontak membuat Awir lari ketakutan. Awir pun berlari sekencang-kencangnya hingga sampai dia tersandung batu nisan sehingga terjatuh dan pingsan. Malam pun berlalu. Pagi itu warga dibuat geger karena menemukan jasad Yanto tergantung di pohon beringin dengan tali ikat pocong mengikat di lehernya. Dan Awir ditemukan tak sadarkan diri di atas kuburan Pak Dulo. Yanto pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan Awir selamat, tapi jiwanya terguncang dan selalu dihantui rasa takut.